Mulyani Indrawati mengumumkan perluasan insentif pajak untuk wajib pajak badan yang terdampak pandemi COVID-19 dari 11 sektor menjadi 18 sektor usaha. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus corona. Kita sangat intens untuk mengeksersis, mensimulasi, membuat skema-skema untuk insentif fiskalnya. Dengan penambahan ini, total insentif yang digelontorkan pemerintah menjadi 35,3 triliun rupiah. COVID-19 mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Hal ini akan berdampak pada ekonomi. Masyarakat pada saat ini akan berhati-hati dalam melakukan konsumsi dikarenakan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan turut terpengaruh. Hal ini akan mengakibatkan demand shock. Selanjutnya, para pelaku usaha juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Perusahaan manufaktur misalnya akan kesulitan untuk melakukan produksi barang dikarenakan persediaan bahan baku sulit untuk dipenuhi oleh supplier. Permasalahan lain seperti cash flow juga harus diperhatikan. Hal ini akan mengakibatkan supply shock. Fenomena-fenomena ini akan mengakibatkan terhambatnya perputaran barang ataupun jasa. Dampaknya ke perpajakan adalah konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan. Penurunan konsumsi masyarakat ini akan mengakibatkan penurunannya penerimaan pajak pertambahan nilai. Penurunan konsumsi ini diakibatkan oleh penurunan penghasilan yang diterima oleh masyarakat yang dapat diimplikasikan sebagai penurunan penerimaan pajak penghasilan. Selanjutnya, apabila fenomena ini terus berlanjut, maka ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan. Oleh karena itu, pajak yang memiliki fungsi reguleran dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat memacu konsumsi dan menimbulkan multiplier efek bagi perekonomian. Insentif pajak diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Pemerintah pada saat ini mengeluarkan berbagai macam fasilitas perpajakan. Pengajuannya pun dapat diajukan secara online dengan harapan dapat memudahkan wajib pajak untuk memperoleh manfaat tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai modernisasi perpajakan dan update data dari wajib pajak. Dengan perekonomian global yang diprediksi akan mengalami resesi, terpengaruhnya volatilitas pasar keuangan global, dan prospek pelemahan pertumbuhan ekonomi global, maka untuk menerapkan kebijakan yang bersifat mengatur adalah sebuah urgensi. PMK nomor 23 tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 44 tahun 2020, bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu berhubungan dengan COVID-19, yang di dalamnya memberikan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan percepatan restitusi PPN. Akan tetapi, kami mengidentifikasi adanya beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi yang berasal dari sisi wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Dari sisi masyarakat, yaitu tantangan dalam hal infrastruktur dan administrasi yang disinyalir akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak. Dari sisi DJP, PMK ini mungkin akan menimbulkan beban pengawasan ekstra. Kami juga mengidentifikasi faktor yang menguntungkan di tengah kondisi saat ini, berupa terjaganya tingkat inflasi dan digitalisasi yang semakin berkembang. Dan dengan memperhatikan aspek efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, kami berkesimpulan bahwa PMK nomor 23 tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 44 tahun 2020, dapat diterapkan secara efektif oleh pemerintah dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia.
Bagi wajib pajak yang hendak memanfaatkan insentif dari PMK 23 tahun 2020, hal yang pertama dilakukan adalah entitas memastikan KLU yang terdaftar dan tercantum pada SPT tahunan 2018 adalah KLU yang terdapat pada PMK ini. Wajib pajak mengajukan permohonan atau pemberitahuan untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan dan ini dapat dilakukan secara online. Apabila permohonan diterima, wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan fasilitas setiap 3 bulan sekali. Untuk permohonan percepatan restitusi PPN, wajib pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT PPN LB paling banyak 5 miliar rupiah dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP beresiko rendah. Tata caranya dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mengenai dampak PMK 23 tahun 2020 terhadap perpajakan Indonesia, kita berbicara mengenai insentif pajak atau fasilitas pengurangan pajak. Tentu penerimaan negara juga akan berkurang. Akan tetapi insentif pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan. Melalui PMK ini yang merupakan kebijakan stimulus fiskal dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan atau keberlanjutan dunia usaha, memberikan dampak untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Seperti dengan adanya PPh 21 ditanggung pemerintah, maka take home pay pegawai akan utuh. Sehingga akan ada tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi, maka akan mempertahankan daya beli masyarakat. Di sisi lain, karena ada tambahan kegiatan konsumsi, maka diharapkan PPN sebagai pajak atas konsumsi dapat terkena imbasnya. Berdampak pula pada demand yang terjaga dengan kegiatan konsumsi yang masih berlangsung. Selanjutnya, melalui pembebasan PPh 22 impor, wajib pajak yang mendapatkan fasilitas ini dapat menjaga atau terbantu dalam rangka mempertahankan kegiatan impor, memenuhi ketersediaan barang baku atau barang dagangannya, sehingga akan menjaga ketersediaan barang yang dibutuhkan atau supply di masyarakat akan terpenuhi. Fasilitas pengurangan PPh 25 sebesar 30% dan percepatan restitusi PPN memberikan dampak ketersediaannya dana atau membantu perusahaan menjaga cash flow-nya, sehingga perusahaan dapat bertahan di era pandemik. Dengan demikian, ketika supply dan demand-nya terjaga, kegiatan ekonomi dapat berjalan, maka tentu akan berdampak pula terhadap pajak. Pada dasarnya, pajak berkaitan erat dengan perekonomian karena ekonomi berdampak multiplier effect. Apabila aktivitas ekonomi masih dapat bertahan dan berlangsung, maka penerimaan pajak masih dapat kita upayakan. Setidaknya melalui PMK 23 tahun 2020 ini, pemerintah menjaga agar perekonomian berjalan dan penerimaan pajak tidak turun secara drastis. Demikian pandangan tim kami terhadap insentif pajak di era pandemik melalui PMK 23 tahun 2020. Mari bergandengan tangan Bersama-sama agar Indonesia berhasil menghadapi pandemi ini. Terima kasih.